Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Mu'tadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Banjari dan kita sampaikan. Bahwa serta salam dan pula senantiasa dan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi al-masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kemarin pembahasan rukun salat yang 13. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rukun salat yang 13 kemarin pertama adalah niat. Dan kalau sembahyang itu sembahyang fardu atau sembahyang wajib, maka di dalam niat itu ada 3 yang wajib kita sertakan kemarin. Yang pertama adalah qasad atau kita berniat musalli. Dan yang kedua meniatkan fardu ta'arud. Dan yang ketiga takyin, artinya menjelaskan sholat itu sholat apa. Nah, dan itu 3 itu atau yang wajib pada niat sembahyang fardu biasa. Sembahyang fardu biasa, ya, fardu zuhur, sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu asar, dan sembahyang fardu isya atau subuh. Niat itu ada 3 yang wajib kita katakan: qasad, ta'arud, takyin. Ya, aku sembahyang fardu
maghrib misalnya. Jadi ada 3 itu atau yang wajib kita sertakan atau kita ikutkan di dalam kita niat gitu ketika kita mengangkat takbiratul ihram. Nah kemudian kalau sholat itu sholat Jumat, nah maka ada tambahan lagi satu, yaitu kita menyertakan kalau misalnya kita jadi makmum mengikut imam, kalau misalnya kita jadi imam menjadi imam. Tambahan satu ada 4. Nah itu kalau sholat fardu Jumat. Nah kemudian pada malam hari ini kita akan membahas rukun sholat yang kedua, ialah takbiratul ihram, yang lafalnya berbunyi Allahu Akbar. Karena Nabi SAW bersabda, tahrimu at-takbir wa tahlilu at-taslim, yang artinya tahrim sholat itu takbir dan tahlilnya salam. Artinya sholat itu dimulai dengan takbir, jangan diakhiri dengan salam. Itu kesimpulan. Kesimpulan di dalam kitab fikih, yang pekerjaan sholat itu ya kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu ibadah sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kunta ila sholati fakabbir." Nah artinya apabila kamu berdiri untuk mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Bertakbirlah. Dinamakan Allahu Akbar itu takbiratul ihram karena semenjak mengucapkannya diharamkan memperbuat segala perbuatan yang dahulunya halal diperbuat. Dinamakan Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Kenapa sebabnya? Karena semenjak mengucapkannya diharamkan memperbuat segala perbuatan yang dahulunya halal diperbuat. Hikmah memulai sholat dengan mengucapkan takbiratul ihram atau takbir Allahu Akbar agar orang yang bersolat itu menghadirkan maknanya yang menunjukkan kebesaran Tuhan, dan dengan demikian akan menumbuhkan dan menyempurnakan kekhusyukannya karena mengagungkan Allah, ya kan? Supaya ada timbul rasa khusyuk, ya kan, di dalam hati setelah menghadirkan maknanya tadi, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Artinya yang lain-lainnya kecil, harus berdasarkan maknanya. Karena itu diperintahkan membuka sholat dengan takbir. Membuka sholat artinya memulai sholat dengan takbir, ya, Allahu Akbar. Sedang takbir yang berikutnya dinamakan takbir intiqal, yakni takbir tanda perpindahan. Kalau yang pertama tadi namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan? Tapi setelah yang itu
takbir juga, tapi karena bukan takbir itu lengkapi takbir untuk perbedaan Allahu Akbar. Ya kan misalnya rukuk. Sami Allahu liman hamidah, misalnya i'tidal. Allahu Akbar, sujud. Adanya takbir intiqo ini untuk menanamkan rasa khusyuk dalam sepanjang sholat. Karena sholat itu kurang sempurna kalau tidak dikerjakan dengan rasa khusyuk. Ya kan? Kalau tidak dikerjakan dengan rasa khusyuk. Wajib menyertakan niat dengan takbiratul ihram, dan dalam menyertakan niat dalam takbir itu ada 4 cara. Pertama, wajib menyertakan niat dalam takbir dari awalnya sampai akhirnya. Ya, wajib menyertakan niat dalam takbir dari awalnya. Awal menyebut ya, alif Allah, sampai akhirnya, sampai apa? Allahu Akbar, ya. Nah, sampai akhirnya. Umpamanya dihadirkan di dalam hatinya akan sholat, dan apa yang diwajibkan menghadirkannya di dalam hati seperti apa yang diperincikan dalam riwayat terdahulu, ya, seperti sholat itu zuhur dan dia menjadi imam atau makmum pada sholat Jumat, dan sholat qashar disebutkan qashar. Maka kalau sudah dihadirkan di dalam hatinya dan dikosongkan untuk memperbuat sholat, dan qashar ini diletakkan pada awal takbir yang dimulai dari huruf alif sampai dengan akhir takbir yang huruf ra pada akbar. Kedua, yang mewajibkan mendahulukan qashar seperti yang disebutkan di atas dari takbir, namun tidak terpisah dari takbir. Nah, jadi itu cara yang pertama tadi, ya kan? Kita menghadirkan dalam hati akan sholat, ya, apa yang diwajibkan dihadirkan di dalam hati. Kemudian yang kedua, yang mewajibkan mendahulukan qashar seperti yang disebutkan di atas dari takbir, namun tidak terpisah dengan takbir. Ketiga, memadai menyertakan qashar atau niat tadi pada permulaan takbir. Pada permulaan takbir memadai, artinya cukup. Keempat, wajib menyertakan niat dengan memisah-misahkan niat. Wajib menyertakan niat dengan memisah-misahkan niat yang disesuaikan dengan bagian-bagian takbir. Umpamanya dikosongkan atau diniatkan mengerjakan sholat dikala melafalkan akbar. Inilah 4 cara dalam menyatakan niat di dalam takbir. Nah, jadi ada 6, mulai A sampai B. Ada 6 mulai di Allahnya ada misalnya, ada yang di akbarnya ada misalnya niat tadi, letaknya niat terserah aja ya. Yang penting niat tadi di dalam takbiratul ihram. Cara yang pertama
itulah yang diperpegangi oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Minhaj. Yang pertama tadi ya kan, menyatakan niat dalam takbir dari awalnya sampai akhirnya. Yang dikutip oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah dan oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya yang bernama Nihayah dan oleh ulama-ulama yang lainnya. Cara yang pertama tadi yang banyak diperpegangi. Tetapi Imam Nawawi di dalam kitabnya yang bernama Majmu' memilih seperti yang dipilih oleh Imamul Haramain dan Imam Ghazali, bahwa bagi orang yang dinamakan muqaranatul urfiyah, yakni sekira-kira cukup menurut kebiasaan. Pendapat imam-imam ini kemudian diikuti oleh Imam Suyuti yang katanya inilah pendapat yang benar. Dan barang siapa tidak mengatakan seperti itu, maka jatuhlah dia ke dalam was-was yang tercela. Sudah mengerti. Ibnu Rif'ah berkata, pendapat itulah yang benar, dan menurut sebagian ulama inilah yang mesti diikuti. Zarkashi berkata, inilah pendapat yang baik atau hasan. Dan Al-Ghazali berkata, pendapat inilah yang sahih. Dan menurut Imam Al-Haramain yang memilih cara yang pertama. Dalam menggambarkan muqaranatul urfiyah pada ulama berbeda-beda. Syekh Shihabuddin Farlisi berkata, memadai dalam menghadirkan niat seperti yang disebutkan di atas pada suatu bagian dari takbiratul ihram. Artinya sebagian di mana letaknya ya kan? Terserah aja. Itu dia Syekh Shihabuddin ya, memadai sedikit asal di dalam takbiratul ihram itu tadi terserah aja di mana kan? Mulai Allah sampai Rohban. Cuman yang baiknya tadi yang banyak diikuti dari alif sampai bawah. Baik pada permulaannya, misalnya di permulaan di Allah, ya, pertengahannya pertengahan, atau pada akhir takbir, di barunya ya, yang barunya. Syekh Muhammad Said Al-Maliki yang menyetujui pendapat ini berkata, ikhtiar imam tidak keluar dari semua cara yang disebutkan dahulu. Ikhtiar imam tidak keluar dari semua cara yang disebutkan dahulu. Karena yang dimaksudkan menyertakan niat dalam takbir menurut cara yang mana saja, yang dari cara yang keempat maka dianggap memadai. Empat cara berjalan memadai. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan menyertakan niat di dalam takbir
ialah dengan tidak melupakan meletakkan niat pada saat menuturkan takbir, dan yang demikian itu dilakukan di dalam hati dengan sungguh-sungguh, dan cara ini disetujui oleh Syekh Al-Mauludi yang katanya inilah yang dinukil dari salafus saleh. Niat beliau. Sebagian ulama lagi berkata yang dimaksudkan dengan menghadirkan niat sedikit lebih dahulu dari takbir. Ada juga yang mengatakan ya, sedikit dahulu daripada takbir. Ini sebagian ulama. Sekalipun lupa mengingatnya di dalam takbir, berdahulu sedikit pada takbir. Boleh juga. Cara yang seperti ini disetujui oleh Imam Abi Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah berdahulu tadi ya, berdahulu sedikit pada takbir niat. Itu menurut sebagian ulama. Syekh Maiti berkata, apa yang tercantum di dalam kitab Majmu' sudah memadai. Ialah dengan cara muqaranatul urfiyah bagi orang awam, dan gambaran muqaranatul urfiyah ialah menghadirkan niat sedikit lebih dahulu dari takbir dikala melafalkan niat, karena dengan cara itu sudah menunjukkan perbuatan orang yang dapat disaksikannya dengan matanya. Lafaz takbir itu berbunyi Allahu Akbar. Bagi orang yang mampu melafalkannya, ya kan, bagi orang yang mampu melafalkannya Allahu Akbar tadi, karena mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang berbunyi Sallu kama ra'aitumuni usolli, artinya bersolatlah kamu atau sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Sholatlah kamu, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Itu ya Nabi. Ini banyak pahamannya ya. Sembahyanglah kamu dan Nabi sebagaimana kamu melihat aku nang sembahyang. Jadi maaf gitu ya kan. Artinya kita disuruh sembahyang sebagaimana kita melihat bahwa sembahyang itu adalah Rasulullah. Ini ulang-ulang kelas tinggi ya, kelas tinggi ya. Hanya melihat yang sembahyang itu bukan niat, tetapi adalah yang sembahyang itu Rasulullah. Jadi kita merasakan kita sembahyang. Nah sembahyang ini kan yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Nang kada merasainya lagi sembahyang itu. Nanti itu nanti tangan Allah. Amun merasainya nang sembahyang lagi. Merasa seorang sembahyang lagi ya, itu baru lagi. Baru dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sudah Rasulullah sembahyang, nah itulah yang dipandang Allah.
Tidaklah memadai takbir itu berbunyi Allahu kabir. Allahu kabir. Atau Ar-Rahmanu Akbar. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Artinya jangan dibawa. Dan tidak mengapa ditambah sedikit sekira tidak menghilangkan nama takbir. Umpamanya Allahu Akbar min kulli syai'in atau Allahul Akbar. Namun yang seperti itu menyalahi sunnah. Karena itulah para ulama berbeda pendapat tentang keabsahannya. Dan kalau dituturkan Allahul Jalil Akbar atau Allahu Azza wa Jalla Akbar memadailah karena tambahannya sedikit. Tetapi tidaklah memadai kalau diucapkan Allahu huwa akbar. Tambah huwa, Allahu huwa akbar. Dan Allahu ya Rahman akbar. Sekalipun tambahannya sedikit seperti yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah. Demikian juga bisa memadai akbar Allahu atau Allahu la ilaha illa huwa akbar. Allahu la ilaha huwa akbar. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Tuhfah. Karena yang seperti itu tidak dinamakan takbir. Tidak dinamakan takbir. Dapat merusak takbir kalau terdiam sedikit antara dua kata takbir karena bernafas. Ya, dapat merusak takbir kalau terdiam sedikit antara dua kata takbir karena bernafas, dan merusak takbir dengan menambahi huruf waw. Ya kan, tambahnya huruf waw, misalnya apa? Allahu Akbar. Tambahnya waw. Allahu Akbar. Ya. Tidak perlu takbir sendiri kalau terdiam antara takbir Allah misalnya Akbar dapat merusak dulu. Demikian juga setiap kata yang ditambah yang dapat mengubah makna, seperti mentasdidkan huruf ba, mentasdidkan huruf ba. Allahu Akbar, ya kan? Mentasdidkan huruf ba. Allahu Akbar. Memanjangkan huruf hamzah pada kata Allah. Allahu Akbar. Panjangan. Menambahi huruf alif sesudah huruf ba. Allahu Akbar. Bar. Tetapi kita semua yang disebutkan tadi dilakukan dengan sengaja, ya. Dilakukan dengan
sengaja dan tahu akan maknanya, maka ia menjadi kafir. Namun tujuannya dengan sengaja, yang ada belakang baginya, maka bukan dosa lagi, itu akan menjadi kafir. Ya kan? Kalau tahu, kalau sengaja, ya kan? Nah, kita sampai di sini dulu. Ya kan, ini barangkali malam terakhir kan, pada malam ini, malam minggu, malam ahad terakhir, kita majlis nanti sudah maghrib. Insyaallah akan disambung setelah barangkali. Nah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita mengampuni kepada dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimat. Dan mudah-mudahan Allah telah mengabulkan hajat kita dan hajatnya kepada hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah masih dalam keadaan husnul khotimah, amin amin ya rabbal alamin. Dan ulun mengucapkan banyak minta maaf apabila dalam ulun mengisi tausiah atau mengisi majelis taklim di Masjid Al-Adiyah ini ada kata-kata ulun yang kurang pas atau menyinggung perasaan saya, dan kali lagi ulun mohon ampun dan maaf. Dan mengakhiri mengucapkan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.